Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu, Minggu Trinitas, dan ibadah keluarga dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Pada sore hari ini bertemakan, berikan yang aku butuhkan, berdasarkan bacaan Yohanes 4, ayat 11 sampai 26. Kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria menggambarkan proses yang amat panjang sampai pada titik di mana perempuan Samaria menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Ia tidak bisa mendadak sampai pada keyakinan tersebut. Dibutuhkan perjumpaan, perbincangan untuk semakin mengenali pribadi Yesus. Yesus, Sang Juru Selamat, penuh misteri bagi kita, manusia yang lemah ini. Untuk beriman kepadanya, dibutuhkan sikap keterbukaan dan kerendahan hati disertai pertobatan. Tidak jarang kita dituntut untuk melepaskan diri dari berbagai motivasi manusiawi dan semangat mengandalkan kekuatan diri. Kita diajak untuk sampai pada titik di mana kita percaya dan bergantung sepenuhnya pada Yesus. Mari kita beribadah supaya kita tahu di dalam Tuhan Yesus apa yang kita butuhkan. Pemberita firman pada ibadah keluarga saat ini adalah Pendeta Frans P. Silitonga. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Marilah menyambut firman Allah yang menghampiri Bapa, Ibu, Saudara di rumah kita masing-masing dengan menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergema, petik kecapi dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu, sehingga kami dapat menikmati karyamu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini, kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga, Jemaat Betel Bandung, dan simpatisan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi Tuhan. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan dalam ibadah keluarga ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 4, ayat 11 sampai 26. Yohanes pasal 4, ayat 11 sampai 26. Yang menyatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia,
yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian pembacaan kita hari ini. Terpujilah Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah keluarga, sukupun kita berjumpa dalam ibadah online. Pada sore hari ini, judul yang akan kita renungkan bersama, berikan yang aku butuhkan, dari Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11 hingga 26. Nah, saudara-saudaraku, saya yakin kita sudah akrab dengan perikop bacaan kita ini, sehingga kita tidak asing dengan ceritanya. Yaitu perikop tentang Yesus, atau Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, mungkin merupakan salah satu kisah yang paling menarik dalam Injil Yohanes, khususnya dalam perikop besar Yohanes pasal 4 ayat yang pertama hingga yang 42. Dikisahkan bahwa Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Nah, dalam perjalanan itu mereka harus melewati Samaria. Meskipun ada jalan lain, yaitu menyusuri lembah Sungai Yordan. Tapi nampaknya tidak terlalu pas. Nah, sampailah Yesus di sebuah kota yang bernama Sikar. Ada yang bilang juga kota Sikem. Kota Sikar atau kota Sikem kerap dikaitkan erat dengan tokoh Yakub. Dalam Kejadian 33 ayat 18 misalnya, mengisahkan bagaimana Yakub sampai ke kota Sikem, lalu membeli sebidang tanah dari Hemor. Kota Sikem juga dikaitkan dengan keberadaan sumur yang disebut sumur Yakub. Meskipun dalam perjanjian lama tidak pernah dicatat tentang sumur ini. Nah, sumur ini sekarang berada di dalam kompleks sebuah gereja ortodoks yang kemudian disebut dengan Bir Yakub. Nah, rupanya, saudaraku, perjalanan panjang membuat Yesus sangat lelah. Dan Yesus pun duduk di pinggir sumur. Latar tempat, sebuah sumur bukan merupakan kejadian unik dalam kitab suci. Memang biasanya para tokoh Alkitab menemukan jodoh mereka di sekitar sumur. Misalnya Ribka, istri Ishak dalam Kejadian pasal 24. Kemudian Rachel, istri Yakub dalam Kejadian 29. Termasuk juga Sifora, istri Musa dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-15. Nah, saudaraku, perjanjian lama juga pernah mengisahkan Nabi Elia minta minum kepada seorang janda di Sarfat. Kita bisa baca dalam pertama Raja-Raja 17 ayat yang ke-10 khususnya. Nah, karena itu saudaraku, permintaan Yesus untuk minum air dijawab dengan keheranan oleh perempuan Samaria. Sementara kita tahu bagaimana posisi orang-orang Samaria di mata orang Yahudi. Orang-orang Samaria pada zaman Yesus sudah merupakan orang campuran dan sudah tidak berdarah Yahudi asli lagi, karena merupakan buah
perkawinan dari bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Selain itu, saudaraku, mereka juga hanya menerima 5 kitab Taurat ya, sebagai kitab suci mereka. Nah, sebagai pusat ibadah contohnya, mereka hanya mengakui Gunung Gerizim dan menolak Bait Allah di Yerusalem. Maka tidak heran kalau orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, saudaraku, menanggapi keheranan perempuan Samaria, Tuhan Yesus menjawab, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kita bisa baca ayat yang ke-10 mendahului akan bacaan kita. Ada 3 hal yang menarik dalam ucapan Yesus ini, dan inilah metode yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan pengajaran kepada perempuan Samaria ini. Yang pertama, Tuhan Yesus berbicara tentang karunia Allah. Dalam Injil Yohanes, karunia Allah dirumuskan dengan agung. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tentu ya ini hafal dan tidak asing bagi kita. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, karunia Allah yang paling berharga adalah Yesus sendiri. Dan yang kedua, dalam pekabaran Injil, orang harus diberi pemahaman tentang siapa Yesus. Dan yang ketiga, orang pada akhirnya akan tetap meminta air hidup dari Yesus. Nah, saudaraku, mula-mula perempuan Samaria belum memahami perkataan Yesus. Air hidup memiliki makna ganda. Dan penggunaan kata-kata bermakna ganda adalah khas gaya Injil Yohanes. Nah, dalam arti harafiah, air hidup adalah air yang mengalir. Seperti mata air, katakanlah begitu. Sedangkan Yesus sesungguhnya sedang berbicara tentang air yang memberi kehidupan. Nah, selain itu, saudara, perempuan Samaria menyindir Yesus dengan bertanya, apakah dia lebih besar daripada Bapak Yakub? Nah, gaya bahasa menyindir seperti ini memang juga menjadi ciri dari Injil Yohanes. Dan ini yang disebut sebagai ironi. Nah, lawan bicara Yesus pun mengatakan sesuatu tentang dia dengan maksud menyindir. Tetapi ternyata sindiran itu malah merupakan kenyataan atau bisa disebut kebenaran. Nah, kemudian saudaraku, Yesus memberikan penjelasan panjang tentang air hidup. Dikatakan barang siapa yang minum air hidup, ia tidak akan haus lagi, karena air ini akan menjadi mata air dalam dirinya. Nah, saudaraku, penjelasan Yesus rupanya masih belum dipahami oleh perempuan Samaria. Namun, uniknya dia akhirnya meminta air hidup dari Yesus. Meskipun dengan tujuan supaya tidak usah datang lagi ke sumur Yakub untuk menimba air. Nah, saudaraku,
rupanya pengajaran itu memang membutuhkan waktu. Nah, meskipun demikian, perempuan Samaria ini sudah mulai menunjukkan kemajuan dalam pemahamannya tentang siapa Yesus. Setidak-tidaknya kalau kita perhatikan ayat 11 dan ayat 15, dia mulai menyapa Yesus dengan sebutan Tuhan. Nah, ini sama di gereja dengan satu tujuan ketika katekisasi sudah tercapai, yaitu perempuan Samaria itu akhirnya minta air hidup dari Yesus. Nah, saudaraku, percakapan Yesus dan perempuan Samaria mulai memasuki ranah yang lebih bersifat pribadi. Yesus menyuruh perempuan Samaria untuk pergi memanggil suaminya. Perempuan itu menjawab bahwa dia tidak mempunyai suami. Yesus pun mengiyakan jawabannya. Bahkan lebih jauh, Yesus mengatakan bahwa perempuan itu sudah kawin 5 kali dan sekarang cicing sasarengan dengan seorang pria. Pernyataan Yesus mengejutkan perempuan Samaria. Dia pun memandang Yesus dengan lebih hormat lagi. Bahkan menganggapnya sebagai nabi. Sementara orang Samaria tidak menerima kitab nabi-nabi sebagai kitab suci mereka. Dan satu-satunya nabi yang mereka yakini adalah nabi yang disebut dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 hingga 18 yang menyatakan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepadanya segala yang kuperintahkan kepadanya. Khususnya ayat 18 dari Ulangan pasal 18. Nah, tokoh nabi itu bagi orang Samaria hanya satu yang dipanggil Taheb. Nah, saudaraku, lalu perempuan Samaria mulai mempertentangkan masalah tempat menyembah Allah yang benar. Seperti kita ketahui, orang Samaria hanya menyembah Allah di Gunung Gerizim. Sedangkan orang Yahudi menyembah Allah di Bait Suci di Yerusalem. Nah, menjawab pertanyaan itu, Yesus menyatakan dengan tegas. Ayat 23 katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Nah, saudaraku, perempuan Samaria mempertanyakan tempat yang benar untuk menyembah Allah. Sedangkan jawaban Yesus mengacu pada cara yang benar untuk menyembahnya. Apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran? Nah, saudaraku, karena Allah adalah roh, maka manusia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, penjelasan Yesus ini membuat perempuan Samaria semakin mengenal siapa Yesus. Dia pun menyinggung tentang nabi mereka yang bernama Taheb, Mesias yang ditunggu-tunggu. Nah, pada saat itulah Yesus menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Saudaraku, berarti tujuan katekisasi yang kedua tercapai. Yaitu ketika Yesus memperkenalkan siapa dirinya. Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria terputus.
karena kedatangan para murid dari perjalanan membeli makanan. Mereka kaget melihat Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Sementara itu, perempuan Samaria meninggalkan tempayannya dan lari ke kota, serta memberi kesaksian kepada orang-orang Samaria bahwa ia mungkin telah menemukan Mesias. Ini bagian dari bacaan kita yang kita lanjutkan. Kata mungkin menyeratkan bahwa iman perempuan Samaria belumlah penuh. Namun setidaknya dia sudah menaruh secercah harapan. Kemudian murid-murid Yesus menawarkan makanan kepadanya. Namun saudaraku, Yesus menegaskan bahwa dia sudah memiliki makanan yang tidak mereka kenal. Sekali lagi, saudaraku, Tuhan Yesus menggunakan kata yang bermakna ganda. Murid-murid memahami makanan sebagai produk duniawi. Padahal yang dimaksud Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Dia yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaan Allah. Nah, saudaraku, kisah ini berakhir dengan suksesnya sebuah pekabaran Injil, terutama ketika Yesus berada di kota Samaria. Hari di mana Tuhan Yesus menaburkan benih adalah juga hari menuai. Hal ini nampak dari rombongan orang Samaria yang datang kepada Yesus dan menjadi percaya. Ketika tanaman sudah siap dituai, itulah saatnya penuai bekerja. Pada saat itulah penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Kerap penuai dan penabur berselisih pendapat, seperti yang terjadi di kota Korintus yang kita pernah renungkan. Untuk itu Paulus menjelaskan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Kita bisa baca di 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Nah, saudaraku, sekarang apa makna dari bacaan itu bagi kita? Yang pertama, bahwa Allah melalui Yesus putranya hadir dan menyapa kita dalam setiap perkara-perkara kecil yang kita lakukan. Namun saudaraku, kadang kita tidak menyadari sapaan Allah karena kita terlalu menutup hati kita. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu membuka hati kita untuk dapat merasakan akan kasih dan sapaan Allah dalam setiap hal kecil yang kita perbuat. Saudaraku, kadang zona nyaman kita selalu pertahankan. Lihatlah perempuan Samaria berlindung di balik kisah nyaman dan takut terusik sehingga harus bertahan. Dan lihatlah, mengambil air pun di tengah hari pada jam 12.00. Dan dia juga suka membandingkan, aku beda.
idolaku, nabiku, Bapak Yakub. Pusat ibadahku, Gunung Gerisim. Nah saudaraku, kekerdilan pribadi kita juga membuat kita sering berkutat pada zona nyaman. Contohnya, primordialisme. Maka jangan heran, bangsa kita termasuk di dalamnya jemaat Tuhan paling gampang digiring ke pertikaian ras. Nah saudaraku, demikian juga kehadiran gereja dalam berpelayanan kesaksian juga terkadang melestarikan zona nyaman itu. Misalnya, pelayanan karitatif kita hanya sebatas menjadi sinterklas bagi jemaat yang oleh Ketua Umum Majelis Sinode dikatakan berkategori 3T. Terdepan, terluar, tapi tertinggal. Nah, kalau gereja juga berada dalam zona nyaman ini, kalau gereja sudah berada dalam hal yang demikian, gereja tidak akan pernah membangkitkan, tidak akan pernah menumbuhkan, apalagi mendewasakan. Mari, persilakan Allah hadir dalam hati kita dan berkarya melalui diri kita. Yang kedua, Allah menghendaki kita menjadi alatnya untuk menyampaikan kabar sukacita dan keselamatan kepada sesama kita. Bagaimana Allah mengasihi kita melalui perjumpaan dan pengalaman pribadi kita dengannya. Sementara saudara-saudara, terkadang zona nyaman selalu berkutat pada melihat diri kita aja. Kita selalu mengatakan, kita aja masih susah mau menolong orang lain. Nah saudaraku, dengan kita berbuat kasih kepada sesama kita, maka kita telah mewujudkan ungkapan kasih Allah. Nah saudaraku, yang ketiga, makna air hidup dalam bacaan di atas adalah Yesus sendiri. Ia datang untuk kita manusia karena kasih Bapa yang besar terhadap kita. Manusia tidak dapat hidup tanpa air. Begitupun manusia sangat bergantung kepada kasih Allah melalui Yesus, melalui kebangkitannya. Maka kita percaya adanya hidup kekal. Nah saudaraku, kita diselamatkan karena kasih-Nya yang tak terbatas. Dikatakan air hidup. Kasih-Nya terus mengalir seperti air yang tidak akan ada habisnya sampai kapanpun. Itulah air hidup bagi kita dari Allah. Nah saudaraku, bagi pembaca dari zaman dahulu maupun zaman sekarang, kita sama-sama diajak untuk menyadari bahwa Tuhan tetap mendatangi manusia. Meskipun kekaburan mata batin kita sering membuat sosoknya kurang jelas dan suaranya terdengar lirih oleh
telinga batin yang belum peka. Namun ingat saudara-saudara, Tuhan tetap menolong. Kadang-kadang dengan menyapa kehidupan pribadi kita yang sering menjadi beban yang hanya bisa ditanggung oleh Dia. Baru di situ kita akan menyadari bahwa ada kekuatan dari atas yang mendekati dan memerdekakan kita. Saudaraku, membaca Injil Yohanes diajak untuk memakai percakapan seperti ini untuk membaca kehidupan kita ini. Halangan-halangan sosial dan moral juga tidak lagi dibiarkan membuat kehidupan rohani kita macet. Juga sisi-sisi gelap masing-masing tidak usah lagi menjauhkan orang dari sumber air hidup yang menjadi bekal perjalanan ke hidup abadi. Orang diajak melihat terangnya sabda ilahi. Dan tidak usah murung, apalagi malu, terintimidasi oleh sisi-sisi gelap kehidupan ini. Yang toh tidak bisa kita atasi dengan kekuatan sendiri. Maka yang kita butuhkan ternyata Allah yang ada di dalam Yesus. Dan kita mau menyambutnya, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Diberkatilah kita yang dapat melihat kebutuhan utama kita yang hanya pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kejemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, karena kasih-Mu, karena kepedulian Allah, kami pun datang dengan ucapan syukur, karena kami dapat melihat bahwa pasien positif yang sembuh semakin meningkat. Terima kasih ya Bapa buat kasih karunia Allah atas Indonesia. Tambahkanlah Tuhan bilangan orang yang sehat dan sembuh setiap hari, sehingga menjadi kebahagiaan bagi kami bersama yang mengalami akan cinta kasih-Mu. Kami tetap berdoa ya Bapa bagi para dokter, perawat, tenaga medis, dan sukarelawan yang bertugas dalam menangani mereka baik dalam status ODP, PDP, dan pasien positif COVID-19. Berkatilah mereka ya Bapa, agar mereka tetap bersemangat, tetap sehat, dan kami mohon mereka tidak tertular dengan virus corona. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di Indonesia yang juga mengalami dampak pandemi COVID-19. Berkati dan lindungilah akan jemaat Tuhan, para hamba-Mu, agar juga tidak semakin menambah akan mereka yang terpapar oleh karena virus corona ini. Berikan kami semangat untuk juga makin menyatukan hati, menopang dalam doa, dan memohon Tuhan memberkati. Melalui Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, juga dengan Satgas COVID-19 yang berdampingan, yang juga bersinergi dengan gugus tugas penanganan COVID-19
di negara kami tercinta ini. Berkati karya yang nyata ini. Berkati juga selaku gereja Tuhan, khususnya kami GPB Jemaat Betel Bandung. Kami bersyukur, sungguh pun pandemi COVID-19 ini belum berakhir, tetapi nama Tuhan tetap dimuliakan. Kerinduan untuk datang beribadah, juga dalam ibadah online seperti saat sekarang ini, menjadi sukacita dan syukur kami. Dan kami merasakan bagaimana Tuhan menaungi kami juga dengan firman dan kasih-Mu. Berkati mereka yang bersukacita, berkati juga mereka yang penuh dengan duka cita, berkati mereka yang harus bergumul dengan pekerjaan, berkati anak-anak kami yang duduk di bangku kuliah dan sekolah, berkati semua kami ya Bapa, supaya kami merasakan bahwa Allah tetap mempedulikan kami akan keluarga Allah di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan akan aparat, baik TNI, Polri, beserta dengan jajarannya, yang juga membantu kami, juga mempersiapkan, baik dari tingkat nasional, melalui pemerintah, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta dengan jajarannya, persekutuan gereja-gereja di Indonesia, juga bekerja sama dengan seluruh gereja-gerejamu, mempersiapkan bagaimana jemaat Tuhan, bagaimana warga kerajaan Tuhan ini memasuki akan tradisi yang baru, new normal, yang akan menjadi bagian ketika kami juga boleh diperhadapkan. Karya Tuhan juga berlaku bagi kami. Inilah sukacita kami ya Bapa, inilah permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku yang kasih, wujud yang paling nyata dalam hidup ini, saudaraku, ketika kita dapat memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah yang Maha Baik dalam hidup kita. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Soli Deo Gloria.
Mohon perhatiannya untuk beberapa warta jemaat. Jemaat dihimbau untuk terus memperhatikan protokol kesehatan dan himbauan pemerintah untuk selalu memakai masker, cuci tangan setelah melakukan aktivitas, selalu membawa dan menggunakan hand sanitizer. Jam kerja kantor gereja GPIB Bethel mulai tanggal 9 Juni 2020 sampai tanggal 12 Juni 2020, buka pukul 8 pagi sampai 3 sore dari hari Selasa sampai Jumat. Penyetoran UPPK bisa dilakukan melalui korsek masing-masing sektor atau langsung disetor ke kantor gereja. Berbagi kasih ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2020. Dihimbau kepada seluruh jemaat dari sektor 1 dan 9 sampai 9 untuk berpartisipasi dalam berbagi kasih ini. Penyerahan berupa sumbangan paling lambat pada tanggal 12 Juni 2020 di kantor gereja. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Demikian warta jemaat. Saudara yang terkasih, kadang orang memang memiliki begitu banyak keinginan di dalam dirinya. Banyaknya keinginan itu dapat membuat orang tidak menyadari apa yang sesungguhnya dibutuhkannya. Kadang lebih ditekankan pada kebutuhan bersifat jasmani dan mengabaikan yang rohani. Pengalaman perempuan Samaria ini mengajarkan kita untuk menerima diri sendiri. Lalu mari membuka diri untuk dicerahkan oleh Allah agar dapat mengetahui apa yang sesungguhnya kita butuhkan dalam hidup ini. Dan mari tetap berdoa agar kita menemukan apa yang sesungguhnya kita butuhkan dalam hidup ini. Marilah bernyanyi mendendangkan syukur Allah kita. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana.